Ruang Gama. Darmina mendatangi piramida keluarga Amnaruta dan Brinira. Kali ini mereka tidak perlu berjalan jauh. Tujuan mereka adalah Ruang Gama yang terletak di kota Aritma. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan di kota Aritma yang penuh dengan pepohonan hasil rekayasa genetika. Arkitirema mengikuti dari belakang. Kakinya yang kecil namun kekar tidak pernah bisa diam. Ia berlevitasi sambil sesekali bermain di antara pepohonan. Arkitirema menikmati udara segar Aritma setelah melatih kekuatannya di asteroida. Pelajaran bersenang-senang sudah usai. Arkitirema tersenyum simpul mengingat Drula dan monster badar, serta hal-hal menarik yang dipelajari selama pendidikan prodimarnya terhenti. Ramidar memiliki rencana lain terhadap dirinya. Ulahnya yang terakhir membuat Dewan Lemurian memutuskan sudah saatnya Arkitirema segera memasuki Ruang Gama. Tahap keempat ini yang membuat bangsa Lemurian menjadi bangsa yang beradab, bijaksana, berbudi luhur, penuh pemakluman, dan tidak pernah membunuh sesama manusia, kecuali membunuh hewan yang menjadi makanan. Bangsa Lemurian tidak pernah membunuh sesama manusia karena mereka sudah dapat mengalahkan manusia lain tanpa membunuh. Mereka tidak perlu merasa takut lagi dengan bangsa lain. Puncak peradaban sebenarnya adalah memiliki kekuatan dan kemampuan yang tinggi dengan perilaku bijaksana dan penuh permakluman yang tinggi pula. Ramidar menyengajakan datang mengunjungi Amnaruta dan Brinira. Ramidar bercakap-cakap dengan kedua orang tua Arkitirema dan Darmina. Namun, otak Lemurian terhubung satu sama lain. Arkitirema dengan mudahnya menangkap dan memahami pembicaraan mereka. Didengarnya suara Ramidar dengan menggunakan kekuatan pikirannya. Sistem Prodimar yang reguler tidak cocok untuk seseorang dengan kekuatan seperti anakmu, Amnaruta. Kemampuan fisiknya sudah terbentuk dan melampaui anak-anak lain. Tingkat kesadaran dan kecerdasannya pun di atas rata-rata anak-anak Lemurian. Dewan memutuskan agar Arkitirema segera melanjutkan tahap Prodimar selanjutnya di Ruang Gama. Amnaruta mengangguk-angguk tanda setuju. Brinira yang berdiri di sebelahnya diam dan tersenyum, tanda ia pun tidak keberatan dengan keputusan itu. Darmina angkat bicara mendukung keputusan Dewan. Kekuatan yang besar memunculkan tanggung jawab yang besar pula. Sudah saatnya Arkitirema diberikan pemahaman mengenai ajaran Wisnu, agar ia mengerti ujian dan amanat Sang Pencipta memberikan kekuatannya yang besar itu. Ruang Gama dilengkapi teknologi holograf yang menggunakan hidrogen. Sekilas, ruangan itu terlihat seperti ruangan sauna. Uap air memenuhi sekeliling ruangan, membentuk layar panjang melingkar sehingga memunculkan efek 3 dimensi bila kita berdiri di tengahnya. Layar itu dibuat dari uap yang berasal dari hidrogen yang dibuat menjadi panas. Uap air yang dihasilkan lebih ringan karena unsur hidrogennya pun lebih ringan. Bila level penguasaan energinya masih 2,5%, perlu memakai baju khusus untuk memasuki ruangan tersebut. Seperti biasa, sesi pelajaran Wisnu dihadiri oleh Arkitirema, Darmina, Brinira, dan Amnaruta. Ketika mereka hendak memasuki Ruang Gama, kondisinya sudah penuh uap yang mengambang campur hidrogen. Saat itu, Arkitirema lupa untuk menurunkan dan memanfaatkan energinya. Darmina dan kedua orang tuanya juga lupa mengenai ini. Sifat hidrogen mudah terbakar dan energi Arkitirema mengeluarkan panas yang bisa menimbulkan gesekan hidrogen. Tak ayal lagi, langkah pertama Arkitirema menghasilkan gesekan itu dan ruangannya pun meledak. Kedua orang tua dan Darmina yang berada di belakangnya tidak terkena ledakan. Di sekeliling tubuh mereka seketika dikelilingi medan energi yang membuat tubuh mereka aman dari ledakan. Para petugas sempat ribut mengatasi ledakan itu. Ruangan Gama itu hancur berantakan dan tidak dapat dipakai lagi. Tidak satupun dari mereka yang marah atas kejadian ini. Dengan penuh pemakluman, mereka memahami kondisi Arkitirema yang masih belia dan memiliki energi yang besar dibandingkan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, justru peristiwa itu dilihat sebagai pengalaman baru bagi mereka. Untunglah, ada beberapa ruangan Gama yang terletak di beberapa lokasi yang berbeda. Mereka terpaksa memakai ruang Gama lain yang tersedia. Letaknya di Unara, masih di wilayah benua MU. Mereka menuju ke sana menggunakan barco domestik. Sebelum memasuki ruang Gama di Unara, Darmina mengingatkan Arkitirema, "Mampatkan tenagamu." Belajar dari pengalaman sebelumnya, Arkitirema memampatkan energinya yang dimilikinya. Wisnu merupakan abreviasi atau singkatan dari Waskita, Irada, Satya, Hambala, Narita, dan Umadita. 6 kunci dasar filosofi budaya bangsa Lemurian. Mengawali materi Waskita, Darmina memperlihatkan alam semesta. Zena Amnaruta, perhatikan ini semua. Darmina memancarkan holografik dari pikirannya dan disebarkan ke ruangan. Ia mengubah molekul air menjadi visual-visual berwarna. Di sekeliling ruangan itu muncul berbagai macam gambar visual silih berganti untuk dilihat oleh Arkitirema.
Darmina terus memperlihatkan visual-visual berupa galaksi dan alam semesta. Visualisasi pertama menampilkan proses Zanura. Bentuknya berupa bola energi yang bersinar seperti Ra. Ukurannya luar biasa besar, kemudian meledak dan secara perlahan berproses menjadi galaksi. Melihat Zanura, Arkitirema bertanya, apakah ini proses awal dari pembuatan alam semesta? Ini adalah proses pembentukan tempat makhluk hidup di dimensi kita. Alam terbagi dalam beberapa dimensi, yaitu dimensi Sang Pencipta dan dimensi makhluknya. Dimensi makhluknya terbagi-bagi lagi menjadi dimensi Juna atau jin, dimensi manusia, dimensi makhluk nur atau makhluk cahaya atau malaikat. Di luar dimensi makhluknya, ada dimensi tenaga yang di dalamnya termasuk dimensi frekuensi, listrik, dan udara. Darmina memulai penjelasannya sambil menampilkan berbagai macam makhluk-makhluk dan benda-benda yang disebutnya tadi. Lalu ia melanjutkan, tetapi proses sebelum ini aku tidak bisa menjawab, karena sebelum ini tidak ada, itu belum ada. Gelap dan terang pun belum ada. Ada sendiri itu belum ada. Belum ada juga belum ada. Kosong dan isi juga belum ada. Hampa pun belum ada. Segala sesuatu itu ada yang menciptakan. Sampai disitulah kemampuan berpikir kita. Karena kita diciptakan tidak untuk memikirkan Sang Pencipta, tetapi diciptakan untuk melaksanakan titah Sang Pencipta. Sekuat apapun kita, secerdas apapun kita, jangan mencoba mendobrak yang hak, yaitu hak Sang Pencipta. Pikiran kritis Arkitirema seketika bekerja, meskipun sudah ada penjelasan yang sudah tertanam di proses Mertaprabina, namun Arkitirema masih tetap bertanya juga. Pertanyaan itu cenderung menguji Darmina. Zena Amnaruta pun bertanya, lalu untuk apa kita diciptakan? Sebagai profiler, Darmina mengetahui pertanyaan menguji ini. Ia tersenyum dan menjawab, lihat pada alam bawah sadarmu, munculkan ke alam sadarmu. Tidak ada hal lain selain untuk mengikuti Sang Pencipta. Apapun yang diperintahkan oleh Sang Pencipta, itulah yang harus kita jalankan. Karena kita akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Kita tidak pernah mati. Kalaupun kita harus berhenti untuk mengurus kepompong-kepompong kita, tetapi inti kehidupan atau ruh kita tidak akan pernah mati. Semuanya ada pertanyaannya atau pertanggungjawabannya. Kita bukan makhluk abadi seperti Sang Pencipta. Sewaktu-waktu, kepompong akan selesai, dan kepompong yang merepotkan ini akan ada laporan holografiknya. Tidak perlu probe, tetapi Sang Pencipta telah memberikan 2 makhluk cahaya untuk mengawasi. Arkitirema lagi-lagi mengajukan pertanyaan yang bersifat menguji. Apa untungnya bagi Sang Pencipta? Bangsa Lemurian tidak pernah dikendalikan oleh emosinya. Meskipun Darmina tahu bahwa pertanyaan itu hanya sekadar menguji, namun dia tetap menjawab dengan sabar. Sang Pencipta tidak pernah mencari untung dan tidak pernah mencari rugi. Karena untung dan rugi itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Sang Pencipta tidak akan terpengaruh oleh sesuatu yang diciptakannya. Seperti kita membuat mainan, maka mainan itulah yang kita mainkan. Bukan mainan itu yang mempermainkan kita. Arkitirema berpikir lama. Ia sedang membuat rekayasa gambaran kehidupan. Dalam benaknya dia berpikir, seperti bagaimana ya kalau antar planet membentur? Berapa kehidupan yang mati? Apa yang terjadi dengan hukum gravitasi? Apakah bisa mengacaukan susunan tata surya? Atau apakah yang terjadi? Darmina mengerti jalan pikiran Arkitirema. Otak bangsa Lemurian terhubung satu dengan yang lain. Tidak sulit bagi sesama Lemurian untuk saling memahami. Apalagi Darmina memiliki kelebihan dalam hal profiling. Darmina tidak membahas apa yang dipikirkan oleh Arkitirema. Ia melanjutkan pembahasannya mengenai waskita atau kewaspadaan. Sang Pencipta adalah zat yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah bisa memikirkan bagaimana proses pembuatannya. Zat itu ada di dalam tubuh kita karena kita diberi zat itu agar bisa hidup. Semua urusan kepompong dipengaruhi oleh zat Sang Pencipta yang ada di dalam tubuh kepompong itu. Senang, susah, benci, sedih, marah, dan lain-lain, semuanya itu adalah urusan kepompong. Karena kepompong selalu ingin mencari kesenangan dan sesuatu yang enak. Inilah yang harus kita kendalikan dengan waskita. Lalu Darmina melanjutkan, kepompong dan berbagai macam keinginannya tidak akan pernah bisa ditahan, tetapi bisa dikendalikan. Kalau ditahan, dia akan berusaha menembus pertahanan. Tidak ada satupun manusia yang bisa menahan itu. Tetapi kalau ia dikendalikan, kita bisa balik mengendalikan mereka.
tidak akan kita yang dikendalikan oleh mereka. Arkitirema menerima penjelasan Darmina. Otaknya langsung berpikir penyebab dari keinginan-keinginan itu. Darmina memahami jalan pikiran Arkitirema. Ia melanjutkan dengan mengenalkan konsep Nispa. Keinginan-keinginan kepompong itu digerakkan oleh Nispa, nafs atau nafsu, yang sebetulnya berfungsi untuk mempertahankan kepompong agar tetap hidup. Kalau tidak ada Nispa, maka tidak akan ada dorongan untuk memelihara kepompong dengan baik. Tetapi, Nispa ini selalu mencari enak, mencari kesenangan, dan mencari sesuatu agar kita selalu merasa nyaman. Apabila itu sudah terjadi, dan kita tidak bisa mengendalikan itu, maka yang terjadi adalah kita yang akan dikendalikan oleh Nispa-Nispa. Arkitirema masih menyimak penjelasan Darmina, yang mulai mengenalkan waskita dan Nispa dalam satu rangkaian. Kita membutuhkan waskita, juga kebijaksanaan untuk mengetahui secara persis bagaimana Nispa ini bergerak melalui darah di dalam kepompong kita. Mereka bergerak dengan leluasa apabila kita tidak dikendalikan dengan kekuatan pikiran kita. Nispa ini yang membuat kita mau bereproduksi atau beranak pinak. Nispa ini pula yang membuat kita merasa lapar, haus, dan sebagainya agar kepompong tetap bisa hidup. Sang Pencipta memberikan kita tenaga yang sangat cukup untuk mampu mengendalikan nispa-nispa ini agar kepompong kita tetap terpelihara. Tetapi semakin kita lama hidup, akan semakin lama pula ujian bagi kita. Dan pastinya, perang melawan nispa ini jauh lebih sulit dan jauh lebih lama. Bersyukurlah mereka yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% karena kepompong mereka umurnya lebih pendek dari kita. Arkitirema pun bertanya lagi, dengan kemampuan seperti kita, apa yang harus kita lakukan untuk mereka yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5%? Darmina menjawab, ajarkan mereka Wisnu. Ajarkan mereka untuk melindungi kepompong mereka. Ajarkan mereka untuk hidup dengan lebih baik. Ajarkan mereka untuk waskita terhadap nispa yang mereka miliki karena mereka tidak memiliki kemampuan sekuat kita. Lalu Arkitirema diperlihatkan kepompong dan isinya. Diperlihatkan bedanya pergerakan kepompong bangsa Lemurian yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 40% dengan mereka yang hanya 2,5%. Akselerasi mitokondria bangsa Lemurian jelas berbeda. Begitu juga dengan pergerakan auranya. Meskipun sama-sama berwujud manusia, namun bangsa Lemurian memiliki tingkat penguasaan energi yang lebih besar daripada manusia pada umumnya. Pergerakan mitokondria manusia yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5% bentuknya bulat-bulat. Pergerakannya memutar seperti tawaf dalam kecepatan yang lambat. Sementara manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 40%, bentuk pergerakan mitokondrianya tidak bulat lagi. Mereka terlihat seperti kilatan atau loncatan listrik bergerak sangat cepat. Hal ini karena tubuh manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 40% memiliki medan listrik yang jauh lebih aktif. Dalam Prodimar, semua penjelasan yang diberikan disertai dengan contoh. Begitupun dengan pelajaran waskita. Darmina kemudian memperlihatkan film pendek bagaimana manusia yang level penguasaan energinya masih 2,5% menangis ramai-ramai di depan mayat. Darmina kemudian berkata, Siana Amnaruta, perhatikan baik-baik. Arkitirema secara otomatis memperhatikan itu, lalu berkata, An tahu, mereka sedang bersedih dan menangis. Tetapi, mengapa memperlihatkan hal ini pada An? Darmina tersenyum. Itu salah satu contoh mereka yang dikendalikan nispa-nispa, tenggelam dalam iba diri. Sebetulnya mereka tidak menangisi kepompong yang tidak berfungsi atau mayat itu, tetapi mereka itu menangisi diri sendiri. Darmina kemudian melanjutkan, mereka tidak pernah menangisi kepompong-kepompong yang tidak berfungsi itu. Mereka itu tidak menyadari bahwa manusia itu tidak pernah mati. Mereka hanya berpindah dimensi. Mereka menangisi dirinya karena kesenangan dengan kepompong yang tidak berfungsi itu hilang. Darmina memberikan penekanan di akhir penjelasannya. Arkitirema tekun menyimak. Darmina melanjutkan penjelasannya mengenai kesadaran sang pembangkang dan nispa. Kesadaran mereka tidak pernah dimunculkan secara maksimal. Mereka tidak pernah menyukai kesadaran-kesadaran itu karena mereka sudah dikendalikan oleh nispa-nispa yang membuat mereka menyenangi dan menikmati kesedihan itu. Membuat pembenaran-pembenaran sehingga bersedih hati seperti itu dilihat sebagai sesuatu hal yang wajar dan benar.
Padahal, apabila kesadaran mereka muncul dengan baik, meskipun hanya memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%, mereka akan mengerti bahwa hal itu sebetulnya menyiksa dan meracuni diri agar semakin di bawah 2,5%. Tidak perlu sang pembangkang menggoda mereka. Mereka tidak bisa melihat sang pembangkang dan golongannya. Satu hal yang bisa mereka sadari, bahwa sang pembangkang itu ada. Berita sudah sampai pada mereka berupa petunjuk-petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Sang pembangkang menggunakan nispa-nispa itu untuk menyesatkan mereka, agar selalu memanjakan kesenangan melalui nispa. Arkitirema kemudian berkata, An memprofil manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Mereka menganggap adalah suatu hal yang wajar dan biasa, juga manusiawi, bahwa sedih itu akan dirasakan oleh mereka yang ditinggalkan. Darmina berkata, itulah perangkap sang pembangkang yang akan mengirimkan sinyal telepatik melalui jaringan pengendali atau otak pada mereka yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Akibatnya, muncul ide-ide dan pembenaran-pembenaran agar kesedihan mereka itu terlihat baik dan indah. Sebetulnya, Sang Maha Pencipta sudah memperingatkan tentang nispa-nispa tersebut yang akan dipengaruhi oleh sang pembangkang sebagaimana ibu besar kita yang bisa dibohongi oleh sang pembangkang. Mereka tidak sadar bahwa sebetulnya mereka menikmati kesedihan itu. Nispa mereka mengatakan, ulangilah kesedihan-kesedihan itu karena enak. Dan sang pembangkang pun menitahkan kepada jaringan pengendali otak untuk mengakui bahwa kesedihan itu enak dan menutup kesadaran mereka agar benar-benar menyadari bahwa kesedihan itu enak. Darmina melanjutkan, dan satu hal yang pasti, kesedihan itu diajarkan. Mereka diajarkan untuk bersedih. Kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini dikemas dan dibungkus menjadi kebiasaan yang terlihat baik, bahwa kesedihan adalah untuk menunjukkan rasa simpati yang mendalam, setia kawan, penghargaan yang mendalam kepada kepompong yang kehilangan fungsinya itu, sehingga menyenangkan keluarga dari sang kepompong yang kehilangan fungsi. Ini yang harus engkau ajarkan kepada mereka agar menyadari betul bahwa permainan nispa itu sangat pintar dan sangat cerdas. Ia digerakkan oleh alam bawah sadar, di mana terdapat potensi penguasaan energi sebesar 97,5% yang tertidur. Tetapi sebetulnya hidup. Ajaran Minara akan membuat nispa-nispa muncul, karena ajaran itu memang sengaja berusaha memunculkan nispa agar mereka bisa dikendalikan. Kemudian Darmina memperlihatkan visual di ruangan Gamma menjadi film singkat orang-orang yang sedang berkelahi, berperang, dan membagi-bagi kebencian. Darmina juga memperlihatkan visualisasi orang-orang yang berbisik-bisik dan kasak-kusuk menyebarkan fitnah, berita bohong, atau membicarakan orang lain. Darmina diam. Ia memberikan kesempatan bagi Arkitirema untuk melihat gambaran itu satu persatu. Arkitirema tekun memperhatikan. Setelah beberapa menit, ia berkata, kalau An di situ, sekali kibas, habislah orang-orang itu. Darmina tersenyum mendengarnya. Ia berkata, nispa-nispa akan membentuk perbuatan-perbuatan seperti itu. Kemarahan adalah sesuatu yang diajarkan pula. Mereka dengan tingkat penguasaan energi yang masih 2,5% akan saling mengajarkan tentang rasa marah melalui pembenaran berupa ajaran bahwa kita tidak boleh dihina. Kita harus dihormati. Kita harus mendapatkan penghargaan. Kita tidak boleh diperlakukan yang menurut mereka tidak mengenakan. Mereka yang tingkat penguasaan energinya masih 2,5% akan diajarkan menjauhi proses pemakluman. Arkitirema merekam semua perkataan Darmina. Penjelasannya kini mulai mengarah pada ajaran mengenai perbedaan. Mereka akan diajarkan bahwa berbeda itu salah. Semuanya harus sama. Mereka diajarkan untuk tidak menerima setiap perbedaan. Kesadaran bahwa berbeda akan membentuk sesuatu kekuatan yang besar dihilangkan. Sebuah bangunan hanya akan bisa berdiri oleh sesuatu yang berbeda. Bangunan-bangunan di masa depan akan terbuat dari unsur-unsur yang berbeda secara besar. Contohnya, batu dengan perekat atau semen dan tembok adalah setiap unsur yang berbeda. Bangunan kita pun meski terbuat dari kristal Kraiman, terdiri dari unsur yang berbeda di dalamnya berupa teknologi mikro. Alam semesta mengajarkan perbedaan adalah untuk kesatuan dan untuk membangun sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Arkitirema meresapi penjelasan Darmina mengenai perbedaan. Darmina terus melanjutkan penjelasannya.
Manusia yang memiliki tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% sangat menikmati angan-angan mereka. Seringkali mereka berangan-angan dan mereka terpengaruhi oleh angan-angan tersebut. Angan-angan yang benar-benar harus mereka kendalikan dengan cepat. Kemarahan, kebencian, yang berujung pada kekerasan dan pertempuran itu adalah ajaran-ajaran yang harus kau hilangkan. Kalau perlu, tunjukkan kekuatanmu karena mereka sangat menyegani kekuatan. Mereka juga hanya bisa dikendalikan oleh kekuatan yang menurut mereka tak terlawan. Darmina terus melanjutkan penjelasannya tanpa henti. Ia tahu Arkitirema merekam dan meresapi semua penjelasannya dengan baik. Kemarahan yang mereka munculkan akan dibungkus oleh kebenaran dan ajaran yang bernama harga diri. Sebetulnya, harga diri adalah angan-angan indah dari nispa-nispa tersebut. Tetapi, ajaran itu sangat merasuk terlalu dalam kepada budaya mereka, sehingga mereka menganggap apabila harga diri atau egonya diinjak, maka mereka wajib membelanya. Mereka tidak takut mati untuk membela egonya. Ini yang harus dijauhkan, karena itu bukan ajaran Sang Pencipta. Kebencian itu jauh lebih berbahaya dari kemarahan itu sendiri. Marah biasanya muncul sesaat, tetapi kebencian akan membangun sebuah bangunan yang sangat besar di dalam diri mereka. Bangunan-bangunan tersebut akan beranak pinak karena kebencian akan menguasai pemikiran dan angan-angan mereka. Dan mereka pun akan membagikan kepada yang lainnya agar sama-sama membenci orang yang dia benci. Darmina kembali mengingatkan bahaya kebencian, sang pembangkang dan dampaknya bagi kejiwaan. Sang pembangkang memiliki sifat inti. Setelah mereka melakukan hal semacam begitu, mereka sudah tidak berbeda dengan sang pembangkang. Isi jaringan pengendali mereka hanya dipenuhi oleh kebencian-kebencian dan akan mengendalikan kehidupan mereka. Apabila kebencian mereka tidak bisa tersalurkan dengan baik, maka akan muncul tekanan-tekanan baru yang akan mempengaruhi kejiwaan mereka, yang disebut stres. Apabila semakin menumpuk, akan terjadi kekacauan di jaringan pengendali mereka atau gila. Kebencian itu juga akan dibungkus oleh pembenaran terhadap ajaran-ajaran yang mereka terima, terutama pembelaan terhadap keakuan mereka dengan istilah membela diri. Ada satu prinsip dasar yang membedakan antara membela diri dengan membela ego. Membela diri adalah mekanisme pertahanan agar kepompong selamat dari proses perusakan atau dari serangan yang berupa fisik. Sebaliknya, membela ego adalah berbagai macam cara kepompong lakukan, kalau perlu dengan tindak kekerasan, agar mendapatkan penghargaan yang dia anggap layak. Darmina memberikan contoh nispa jenis lain, yaitu rasa takut. Ruangan gamma memperlihatkan visual orang-orang berlarian ketika terjadi bencana. Mereka berlarian pula ketika terjadi hal-hal yang menakutkan seperti berhadapan dengan binatang yang besar dan jin yang berupa bayangan-bayangan yang menakutkan. Lalu Darmina berkata, jaringan pengendali memiliki salah satu fungsi yang berupa gambaran-gambaran sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menakutkan. Jaringan pengendali tersebut akan membuat angan-angan tentang bayangan masa depan yang belum tentu terjadi. Hal-hal semacam itu membuat manusia menjadi takut. Takut adalah permainan pikiran yang membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Pikiran tersebut merekayasa segala sesuatu yang kira-kira akan merugikan diri kita. Arkitirema masih tekun menyimak penjelasan Darmina. Sebetulnya, takut adalah bagian dari nispa. Untuk menjadi mekanisme pertahanan diri, agar kita menjadi berhati-hati, bukannya menjadi ketakutan yang berlebihan. Tetapi, kaum 2,5% lebih menyukai rasa takut itu sendiri, dan mereka membuat bayangan-bayangan atau angan-angan dalam bentuk visual yang sama-sama bisa ditonton oleh semua orang. Misalnya film horor. Dan terbukti, angan-angan yang berupa visual tersebut laku keras untuk dibuat, dirunak, atau dijual. Kaum 2,5% sangat menikmati ketakutan tersebut dan mereka akan selalu bercerita dan berangan-angan tentang sesuatu yang menakutkan. Lalu sesuatu yang menakutkan tersebut di dalam cerita yang mereka buat menjadi hilang dengan kekuatan yang lebih besar dan tidak terlawan oleh sesuatu yang menakutkan itu. Darmina mengakhiri penjelasan waskita dengan menjelaskan dampak dari rasa takut bagi manusia. Ketakutan-ketakutan itu akan berujung kepada berhentinya kepompong dari fungsinya atau mati. Ketakutan akan mengajarkan kaum 2,5% menjadi mencintai dunia dan takut mati. Tugasmu adalah memberikan kesadaran kepada kaum 2,5% agar tidak terkena penyakit tersebut. Kematian adalah sandingan orang yang hidup. Sang Pencipta akan membuat yang hidup menjadi tidak hidup. Dan itu hanya masalah waktu. Waskita disimbolkan dengan tangan satu menempel di dada, satu di perut dengan dada tegak. Kemudian, pelajaran beralih pada I dari Wisnu, yaitu irada. Darmina memperlihatkan visual orang-orang yang mati, terbunuh, kehancur-hancuran, musnahnya satu bangsa, dan kecelakaan di masa yang berbeda-beda.
Visualisasi juga memperlihatkan proses kematian. Visualisasi badan manusia yang remuk, luluh lantak, di mana otak serta bagian-bagian tubuh lain berhamburan keluar, diperlihatkan satu persatu kepada Arkitirema. Darmina membiarkan Arkitirema melihat kolase peristiwa kematian yang disusunnya dalam satu film pendek itu. Arkitirema tetap diam. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Pikirannya dipenuhi rasa heran. Apa manusia selemah itu? Terbentur sedikit, kepalanya pecah. Jatuh sedikit dari ketinggian 50 meter, meninggal. Arkitirema merasa heran mengapa manusia dengan tingkat penguasaan energi 2,5% selemah itu. Arkitirema membandingkan kemampuan mereka dengan dirinya. Wajar jika ia berpikir demikian. Di bayangan Arkitirema, belatung Tartarian lebih kuat dari manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5%. Belatung Tartarian bentuknya sebesar jempol, kencang dan berwarna putih. Mereka seperti makhluk yang lemah, namun mereka bisa melompat dengan menjentikan badannya. Lompatannya bisa mencapai 5 meter, sementara manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% tidak mampu melompat setinggi itu. Darmina membaca pikirannya dan tersenyum. Nah, inilah kalau kepompong mati dalam keadaan hancur. Terlihat seperti tragis, padahal tidak. Penglihatan tragis dan mengerikan, itu semua diajarkan. Kita diajarkan untuk merasa ngeri dan tragis. Namun, kita tidak pernah merasa tragis ketika melihat orang menyembelih ayam dan memakannya. Begitu juga ketika kita memakan sapi atau memakan binatang-binatang yang memang menjadi konsumsi kita sehari-hari. Mereka kita matikan dengan cara seharusnya kita anggap tragis juga. Tetapi, kematian-kematian yang kita lihat itu tidak sama seperti yang kita lakukan atau perlakukan kepada hewan-hewan yang kita makan. Kemudian, Darmina memperlihatkan visual anjing-anjing yang dimasukkan ke dalam karung, dipukul-pukul kemudian dibakar. Orang yang memakannya menganggap enak karena darahnya tidak kemana-mana. Ia berkata, semuanya terkembali kepada kita, bagaimana kita belajar dan bagaimana kita diajarkan, berlaku dan memperlakukan. Sang Pencipta memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas. Semua yang datang dari Sang Pencipta akan kembali lagi kepada Sang Pencipta. Manusia tidak pernah memiliki apapun. Kepompong adalah milik Sang Pencipta, dan semuanya nanti ada pertanyaannya. Tidak ada satupun yang akan lolos, meskipun orang itu adalah utusan. Manusia seperti kita, karena memiliki kemampuan penguasaan energi yang jauh di atas 2,5% itu. Maka, pertanggungjawaban dan pertanyaannya akan jauh lebih banyak dari yang diajukan kepada mereka. Kekuatan yang besar berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar. Jangan sampai kekuatan yang kita miliki menjadi percuma. Jangan menggunakan kekuatan kita untuk kepentingan-kepentingan yang kecil, tetapi gunakanlah untuk kepentingan-kepentingan yang besar dan benar-benar mendesak. Karena dengan kekuatan seperti kita ini, para manusia dengan tingkat penguasaan energi sebesar 2,5% akan menganggap kita menjadi sesembahannya. Ini yang harus kita hindari. Darmina mengakhiri penjelasan Irada dengan mengingatkan Arkitirema mengenai amanat dan ujian dari kekuatannya. Ajaran mereka untuk kembali kepada Sang Pencipta dengan berbagai macam penjalanan atau amal. Kekuatanmu itu jauh lebih kuat dari kita. Kekuatan yang benar-benar pertanyaannya akan jauh lebih banyak dari kita. Sekali lagi, bersyukurlah mereka yang tingkat penguasaan energinya hanya 2,5% itu. Tidak ada sesuatu yang tidak kembali kepada Sang Pencipta. Apapun yang kita lakukan, hasil akhirnya tidak bisa kita kendalikan. Yang Sang Pencipta nilai bukan di hasil akhir, tetapi di perjalanan dan penjalanannya. Lalu Arkitirema bertanya, berulang kali kita berbicara tentang Sang Pencipta. Bolehkah saya bertemu dengan Sang Pencipta? Seperti apakah beliau? Apakah seperti kita? Apakah makhluk yang tidak pernah bisa kita bayangkan? Darmina diam, tidak menjawab. Hening beberapa saat. Darmina sengaja tidak menjawab. Ia menunggu reaksi dari orang tua Arkitirema. Akhirnya Amnaruta angkat bicara. Aba belum pernah bertemu dengan Sang Pencipta, tetapi apabila ingin merasakan datnya, perhatikanlah ciptaan-ciptaannya. Di sana terkandung rahasia yang luar biasa. Apabila kita mau berpikir, bagaimana kita hidup, bagaimana kita berjalan, bagaimana sebuah makhluk itu mulai dari tidak ada menjadi ada, tidak mungkin segala sesuatu itu berdiri sendiri. Pasti ada yang menciptakan. Apabila kita membuat sesuatu, seperti yang pernah Aba contohkan membuat robot plasma, pasti kita buat robot-robot plasma tersebut tidak bisa memikirkan yang membuatnya. Tergantung dari programnya. Kita tidak diprogram untuk memikirkan Sang Pencipta, seperti kita memprogram robot plasma, agar dia tidak bisa berpikir.
hanya sekedar melaksanakan apa yang kita perintahkan. Meskipun kita sudah membuat kecerdasan buatan, tetapi kita tidak bisa memprogramkan kecerdasan buatan tersebut untuk mengerti sang programmer. Ketika kita memikirkan sang pencipta, tidak akan pernah terbayang makhluk apapun karena program tersebut tidak ada di alam bawah sadar. Kita tidak ditanam memori tentang itu. Amnaruta memandang Arkitirema dan terus melanjutkan penjelasannya. Tetapi, kalau benar-benar ingin bertemu dengan sang pencipta, satu-satunya jalan adalah harus meninggalkan kepompong kita dalam keadaan tidak berfungsi atau mati. Itu pun harus menunggu dulu, sampai semuanya hilang atau kiamat. Di sanalah kita akan bertemu dengan sang pencipta. Di sana pula kita akan ditanya. Jadi, siapkanlah penjalanan agar nanti memudahkan. Arkitirema menyimak baik-baik jawaban sang aba atas pertanyaannya tentang sang pencipta yang selama ini menyita pikirannya. Sang pencipta akan selalu mengikuti kita, karena di dalam kepompong kita ada unsur dari sang pencipta. Bahkan unsur itulah yang membuat kita menjadi hidup. Unsur itu bernama Rub atau ruh. Itu adalah unsur sang pencipta yang diberikan kepada kita ketika kita masih dalam kandungan. Jadi, kita tidak perlu mencari sang pencipta, karena sang pencipta itu sudah ada di dalam diri kita. Sekarang, tinggal kita mengikuti apa yang dikehendaki sang pencipta. Apabila kita bergerak bertentangan dengan kehendak sang pencipta, tidak akan terjadi harmonisasi antara kepompong dengan Rub. Akan semakin sulit kita merasakan dat sang pencipta. Amnaruta terdiam dan memberikan kesan di benak Arkitirema. Saat kemudian baru dilanjutkan lagi. Kita tidak akan pernah bisa secara visual dan fisik melihat Rub ini, seperti tanpa bercermin. Kita akan sulit melihat kotoran mata. Cuma bedanya, melihat kotoran mata bisa dilihat oleh orang lain. Tetapi ini juga tidak. Rub memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, terutama sebagai kekuatan hidup. Teknologi kita sudah mampu membuat granuma, tetapi tidak pernah bisa membuat Rub. Sehebat apapun teknologi, tidak akan pernah bisa meniru Rub. Inilah manusia yang selalu mencari sang pencipta. Padahal, sang pencipta itu sudah ada di dalam dirinya. Kita tidak akan memiliki pola bagaimana menciptakan, bagaimana merasakan, bagaimana menggagaskan, dan bagaimana memelihara apabila tidak ada Rub ini. Rub ini pun adalah unsur utama yang menggerakkan kila atau akal yang berada di jaringan pengendali. Darmina kemudian berkata, jangankan manusia yang tingkat penguasaan energinya 2,5%, kita pun sering melupakan Rub yang langsung berhubungan dengan sang pencipta. Mereka berpikir ingin mudah, ingin gampang, ingin segala sesuatunya cepat, tetapi tidak mau bekerja keras. Sedangkan bangsa kita adalah bangsa pekerja keras. Jadi segala sesuatu yang seharusnya mudah dibuat menjadi susah. Arkitirema memperhatikan Darmina. Ia menyerap nilai luhur dan integritas bangsa Lemurian yang dijelaskannya. Darmina melanjutkan penjelasannya. Tapi kemajuan bangsa Lemurian menjadi dahsyat karena bangsa kita. Dengan sistem pendidikan Prodimar, tidak pernah ada lagi kepentingan diri sendiri. Yang ada adalah kepentingan bersama. Manusia yang tingkat penguasaan energinya masih 2,5%, mereka selalu berupaya ingin menonjolkan diri sendiri. Mereka lupa kalau Rub membawa mereka ke arah kebersamaan. Mereka lupa kalau mereka matinya lebih cepat dari kita. Mereka mencintai dunia, kadar cinta keduniawiannya jauh lebih tinggi dari kita. Mereka sering menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan apa yang mereka mau. Darmina melanjutkan dengan mengingatkan kembali tentang sifat pemakluman sekaligus tugas Arkitirema. Tetapi kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena perilaku mereka dibentuk dan hidup dalam sistem Minara yang ditanamkan secara mendalam oleh Atlantean. Salah satu tanggung jawab kita yang nanti akan diserahkan kepadamu adalah mengingatkan dan mengajarkan mereka. Bukalah alam bawah sadarmu yang penuh dengan informasi dari Morta Prabina. Apa yang kau lakukan tidak untuk semata-mata hal lain, kecuali untuk sang pencipta. Semakin baik kita memiliki sesuatu, semakin banyak pula pertanyaannya. Jangan silau untuk hal-hal semacam begitu. Ingatlah akan irada. Lambung irada disimbolkan dengan posisi membungkuk dengan memegang lutut. Itu tandanya bahwa sang penciptalah yang menjadi dasar acuan hidup kita. Dan benar-benar mengembalikan urusan kita kepada sang pencipta. Darmina melanjutkan penjelasannya mengenai makna ajaran Wisnu selanjutnya. Yang berikutnya adalah Satya, di mana kita konsisten pada satu jalan, yaitu jalan sang pencipta. Posisi Satya adalah tangan di samping, sementara badan berdiri tegak. Itu dimaksudkan kita benar-benar tidak akan melenceng dari jalan sang pencipta dan kita tidak akan berpindah kepada ajaran yang menyesatkan.
Architirema diperlihatkan lagi proses pergerakan Zanura yang konsisten. Darmina berkata, "Lihat pergerakan alam. Tidak ada satupun yang terlepas dari aturannya. Tidak ada satupun yang bergerak melawan kehendak Sang Pencipta. Kita memiliki kemampuan untuk bergerak melawan pergerakan dari Sang Pencipta, tetapi konsekuensinya sangat tinggi. Kita akan terlepas dari aturan dan akibatnya. Harmonisasi kita akan menjadi rusak." Architirema memperhatikan pergerakan Zanura sambil terus mendengarkan Darmina. Para manusia yang tingkat penguasaan energinya 2,5% memiliki kecenderungan untuk bergerak melawan aturan dari Sang Pencipta. Bahkan, berani menyuruh Sang Pencipta. Mereka selalu berupaya membuat Sang Pencipta menjadi pesuruh mereka dengan memaksa kepada Sang Pencipta agar memberikan apapun yang mereka mau, atau memberikan apapun yang mereka pinta. Padahal, Sang Penciptalah yang paling mengetahui apa-apa yang terbaik untuk mereka. Visualisasi yang dilihat Architirema berganti-ganti lagi. Darmina memperlihatkan kendaraan-kendaraan yang berjalan tidak beraturan dan tidak sejalan. Kendaraan-kendaraan itu saling tabrak-menabrak. Kecelakaan ada di mana-mana. Kepingan visual dari Darmina juga memperlihatkan energi yang mampu menghancurkan apabila tidak terjadi keseimbangan. Satya akan membentuk sebuah pola yang harmonis karena keteraturan tersebut. Keteraturan bisa terjadi apabila kita konsisten. Tidak berhenti sampai di situ. Darmina menjelaskan juga penyebab dan latar belakang perilaku yang keluar dari keteraturan dan aturan Sang Pencipta. Inilah pola Minara. Pola itu sudah tersebar luas dan akan menyebar luas sampai akhir zaman. Tetapi, kita akan berupaya memberikan pola Satya kepada mereka agar mereka benar-benar ada di jalan Sang Pencipta. Di akhir zaman nanti, kaum inilah yang akan mendominasi pertumbuhan mereka dengan sangat cepat. Manusia-manusia yang dibentuk dalam pola ajaran yang sangat salah, tetapi dibungkus oleh sesuatu yang terlihat benar, seolah-olah mereka Satya atau konsisten di ajarannya, padahal mereka membungkus sesuatu yang salah itu menjadi seperti benar. Contohnya, mereka akan meratap-ratap pada Sang Pencipta tanpa mereka berbuat sesuatu. Tetapi, mereka membuat seolah-olah ratapannya itu adalah sesuatu yang benar dengan berbagai macam dalil dan dalih. Dan akhirnya, mereka akan terlambat menyadari bahkan tertutup bahwa mereka salah. Lagi-lagi Darmina mengingatkan Architirema akan tugasnya. Berikanlah ajaran kepada kaum 2,5% itu, bagaimana kita kembali lagi kepada Sang Pencipta dan setia kepada ajaran yang terkandung dalam Wisnu. Di akhir zaman, ajaran kita akan disempurnakan oleh seseorang yang bernama Hammaz. Dia menguasai betul teknologimu, bangsa kita. Kemampuannya di atas kemampuan kita, dan kemampuannya adalah langsung dari Sang Pencipta. Tidak ada campur tangan dari kita. Setelah Hammaz muncul, sudah waktunya engkau berhibernasi. Tetapi sebelum itu, kerja kelaslah sebatas yang kau mampu. Architirema mengingat nama itu, dan mereka memperintah hibernasi itu. Meskipun ia belum mengetahui kapankah waktu persisnya kejadian itu akan terjadi, ia merekam dalam otaknya yang masih belia. Tanpa jeda sedikit pun, Darmina menjelaskan konsep Wisnu selanjutnya, Hambala. Zina Amnaruta, Hambala adalah penyerahan total kepada Sang Pencipta tanpa syarat. Dilambangkan dengan posisi sujud, di mana kepala menyentuh tanah dan tangan lurus ke depan. Itu adalah simbol kepasrahan yang sangat total. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi tawar-menawar dalam memasrahkan diri kepada Sang Pencipta. Darmina memberikan gambaran-gambaran ketika murid-murid Pradimar gagal melaksanakan sesuatu, termasuk bahwa kegagalan itu adalah faktor penentu, yaitu Sang Pencipta. Di dalam Hambala, mereka diajarkan untuk membuat sesuatu dan kemudian sesuatu yang mereka inginkan tersebut tidak berhasil mereka dapat. Gambaran itu dibentuk secara holografik pada pikiran mereka. Diulang-ulang sampai mereka sadar bahwa faktor keberhasilan itu penentunya adalah Sang Pencipta, bukan mereka dan kemampuan mereka. Meskipun mereka memiliki kemampuan yang luar biasa, tetap ada yang maha mampu. Sang Pencipta selalu memberikan yang terbaik untuk mereka, yang belum tentu sesuai dengan apa yang mereka mau. Darmina kembali berkata, Hambala bersikap dengan menaruh kepala kita serendah mungkin di hadapan Sang Pencipta. Makna dari ini adalah kita benar-benar akan menerima dengan penuh kerendahan hati. Kita adalah makhluk yang Sang Pencipta atur. Tidak akan ada protes. Tidak akan ada pertanyaan yang bersifat mempertanyakan. Benar-benar kepasrahan total kepada Sang Pencipta. Sehingga kita mampu melihat segala sesuatu itu wajar apa adanya. Tidak pernah ada keinginan yang dipaksakan atau memaksakan. Sehingga keadaan akan sesuai dengan apa yang kita mau. Kita tidak akan pernah tahu juga apakah kemauan kita itu ada yang mengendalikan ataukah kemauan dari diri sendiri. Kita akan belajar juga agar kita selalu berpikir rendah hati. Darmina menjelaskan perilaku mereka yang tingkat penguasaan energinya 2,5%. Seringkali mereka tanpa sadar memperbudak Sang Pencipta. Mereka tidak tahu atau lupa bagaimana seharusnya bersikap sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta. Mereka lebih suka bersikap seperti bos atau pemimpin.
Pada dasarnya, manusia manapun senang sekali sebagai pemimpin. Sang Pencipta memang menciptakan manusia sebagai pemimpin, namun seringkali manusia dikuasai oleh egonya, bukan kebijaksanaan. Padahal, kebijaksanaanlah yang harus menguasai manusia. Darmina memberi jeda sejenak, sebelum sekali lagi memberikan penekanan kepada Arkitirema akan tugasnya. Sebagai tugasmu adalah para kaum 2,5% itu, berusahalah membuat mereka agar jangan sampai kepemimpinan manusia dikuasai oleh ego mereka, dan jangan sampai pula manusia dikuasai oleh kepentingan sesaat. Jadi, tugasmu itu berat sekali. Tiba saatnya Darmina menjelaskan mengenai Narita. Narita adalah satu sikap di mana kita akan dihadapkan pada suatu keadaan bersimpuh di hadapan Sang Pencipta. Posisinya seperti duduk di atas kedua lutut yang ditekuk ke belakang. Itu adalah simbol di mana kita akan diminta pertanggungjawaban kepada Sang Pencipta, dan kita akan dihadapkan kepada pengadilan yang seadil-adilnya. Tidak ada hakim yang maha adil selain Sang Pencipta. Ketika menjelaskan mengenai Narita, umumnya profiler memberikan gambaran visual, audio, dan segala macam rasa dalam situasi-situasi yang membuat para murid Pradimar sama sekali tidak berdaya. Kekuatan mereka akan jadi hilang, tidak punya tenaga untuk mengubah sesuatu. Mereka tidak bisa berbuat apapun ketika menghadapi sesuatu yang mereka harus ubah. Semua ditujukan agar mereka sadar bahwa mereka itu makhluk yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Mereka akan dilumpuhkan dengan kekuatan yang lebih besar dan mereka tidak pernah bisa melawan. Darmina sedikit kebingungan dalam memberikan ajaran Narita kepada Arkitirema. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari dia di Lemurian. Akhirnya diputuskan untuk mengacaukan kekuatan Arkitirema hingga batas yang mereka mampu kurangi. Darmina meminta profiler lain untuk membantunya mengkondisikan Arkitirema dalam situasi yang benar-benar tidak berdaya. Kekuatannya hilang atau setidaknya berkurang. Sadar akan tingkat penguasaan energi Arkitirema yang 60%, mereka melakukan secara keroyokan. Darmina menghubungi Ramidar melalui probe. Ramidar datang membantu Darmina dan profiler lain dalam sesi simulasi nilai-nilai Naruta untuk Arkitirema. Target mereka adalah mengkondisikan Arkitirema dalam situasi di mana tingkat penguasaan energinya turun drastis menjadi 1% saja. Ramidar dan profiler lain berusaha keras untuk melakukan itu. Namun, Arkitirema secara otomatis melawan. Terjadi tarik-menarik. Arkitirema melawan Ramidar dan profiler lainnya. Meskipun jumlah mereka tidak seimbang, namun dari segi kekuatan, tenaga Arkitirema jauh lebih besar dari Ramidar dan profiler lainnya yang serempak mencoba menurunkan kekuatannya. Tarik-menarik itu berlangsung alot dan makin tidak seimbang. Di luar dugaan Ramidar dan para profiler, kekuatan Arkitirema makin lama makin besar. Bila tarik-menarik ini terus dipertahankan, maka dapat dipastikan akan ada yang salah satu dari para profiler atau bahkan Ramidar sendiri yang meninggal. Dalam situasi ini, Darmina diam. Ia menyerahkan keputusannya kepada Ramidar. Akhirnya, Ramidar angkat bicara. Ia berkata, "Zena Amnaruta, kalau ini diteruskan, yang terjadi adalah kekuatan kami akan habis, dan kekuatanmu akan semakin besar dan kuat, bahkan sampai batasan yang tidak pernah kami ketahui. Kamu memiliki kelainan sifat di dalam mitokondria, sifat yang seperti penyerap, dan daya luar biasa. Kekuatan seperti ini sangat langka sekali, bahkan di kaum Lemurian sekalipun. Kekuatan ini hanya bisa dibantu oleh kejadian alam, yang memutasikan sifat mitokondriamu menjadi seperti itu. Apabila terus diserap olehmu, maka tubuhmu bisa menjadi manusia energi atau manusia yang murni energi." Wajar Arkitirema menunjukkan ketertarikannya mendengar manusia energi. Ramidar melanjutkan pembicaraannya. "Dan kami tidak pernah tahu manusia seperti ini dengan sifat-sifatnya yang luar biasa. Apabila manusia sudah mencari energi seperti ini, maka akan terjadi perubahan dari sifat pula. Ini yang tidak pernah kami duga dan tidak pernah kami ketahui. Sepanjang sejarah Lemurian, belum pernah ada manusia energi. Tetapi perkiraannya siapakah manusia energi sudah ada? Bapak kita, Adama. Kalau beliau mau, mampu menjadi manusia energi." Arkitirema menyimak baik-baik perkataan Ramidar. Ia tertarik ketika Ramidar menceritakan tentang Adama, yang mampu mengubah dirinya menjadi manusia energi. Bila beliau mau. Adama, manusia dengan tingkat penguasaan energi yang lebih tinggi dari diriku. Rasa penasarannya muncul terhadap Adama, sosok manusia luar biasa yang diceritakan secara turun-temurun di bangsa Lemurian. Mendengar cerita Ramidar, ia semakin ingin bertemu dengan Adama. Rasa penasaran dan ingin bertemu Adama memenuhi kepalanya. Bagaimanapun juga, kekuatan yang dimiliki Arkitirema yang lebih besar dari bangsa Lemurian lain, membuat dia menjadi penasaran. Siapa yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari diriku? Selama ini ia selalu ingin belajar. Rasa hausnya akan mempelajari sesuatu yang baru belum terpuaskan. Buat dirinya, bertemu dengan Adama adalah pengalaman dan pelajaran yang tak terhitung nilainya.
Arkitirema bertanya kepada Ramidar, "Di mana An bisa bertemu dengan bapak kita, Adama?" Ramidar menjawab, "Tugasmu lah mencari itu." Kembali Arkitirema bertanya kepada Ramidar, "Apa yang harus pertama kali dilakukan untuk mencari Adama?" Ramidar menjawab, "Tugasmu lah itu." Mendengar jawaban yang sama dari Ramidar, Arkitirema bertanya sekali lagi. Kali ini pertanyaannya lebih diperjelas. Kemana dan di mana harus pertama kali mencari Adama? Ramidar kembali menjawab, "Tugasmu lah itu." Jawaban Ramidar memberi kesan seolah kaum lemurian tidak mau bersusah payah menjawab pertanyaan Arkitirema. Namun Ramidar menjawab dan menyerahkan tugas itu kepada Arkitirema yang masih belia justru karena ketidakmampuannya. Dan para lemurian lain dalam mencari Adama. Mereka tidak pernah tahu dari mana harus memulai pencarian Adama. Arkitirema tidak pernah berkata apapun, namun pikirannya mulai bekerja, memikirkan bagaimana dan dari mana memulai pencarian Adama. Dia ingin bertanya lebih lanjut mengenai hal itu. Terlambat, Darmina segera memulai penjelasannya tentang konsep terakhir dari Wisnu, Umadita. Para profiler lain keluar ruangan untuk memulihkan tenaga setelah adu energi secara tidak seimbang dengan Arkitirema. Energi Arkitirema pun telah stabil kembali. Darmina menarik nafas sejenak sebelum menjelaskan Umadita. Zena Amnaruta, Umadita adalah sikap menerima dari semua keputusan Sang Pencipta tanpa protes. Jadi, semua keputusan akhir, apapun yang kita lakukan, terkembali lagi kepada Sang Pencipta, baik di dunia maupun di akhirat. Pada tahap terakhir Wisnu, umumnya murid-murid Prodimar diberi visual mengenai permasalahan yang mereka tidak mampu selesaikan. Darmina memeras otaknya untuk memberikan permasalahan yang kira-kira tidak dapat diselesaikan oleh Arkitirema. Namun, Arkitirema selalu memiliki solusi yang tidak pernah diduganya. Darmina pun memutuskan untuk memberikan soal paling susah yang ada dalam kurikulum Prodimar. Normalnya, soal itu diselesaikan dalam waktu 4 bulan. Setelah memberikan soal, Darmina meninggalkan Arkitirema. Ia memberikan waktu bagi Arkitirema untuk memecahkan soal itu. Namun 3 jam kemudian, Arkitirema memanggil Darmina kembali, tanda bahwa ia sudah mampu menyelesaikan soal tersebut. Darmina melaporkan hal ini kepada Radimar dan Dewan melalui Probe. Radimar terdiam sesaat mendengar kabar itu, sebelum akhirnya berkomentar. Rupanya, ketika simulasi Narita, otak Arkitirema terstimulus lagi. Kemampuan berpikirnya jauh lebih tajam dari kaum lemurian yang lain. Otak Darmina berpikir keras. Ia mencari cara untuk memberikan pemahaman Umadita kepada Arkitirema. Bagaimana caranya agar aku dapat memberikan pemahaman kepada Arkitirema bahwa kekuatannya yang besar itu bukanlah apa-apa di hadapan pencipta dari segala makhluk hidup di dunia ini. Itu dia. Aku sudah menemukan jawabannya. Dipanggilnya Arkitirema kembali ke ruang Gama. Arkitirema mengira-ngira kemana arah pembicaraan Darmina dan permasalahan apa lagi yang diberikan kepadanya untuk diselesaikan. Darmina tersenyum simpul membaca pikiran Arkitirema. Meski memiliki kekuatan yang besar, dia hanyalah seorang anak-anak. Dalam dirinya masih ada perasaan bahwa dirinya kuat. Masih ada rasa bahwa dirinya tidak terkalahkan. Inilah yang harus ditaklukkan oleh dirinya sebagai profiler Arkitirema. Bila tidak, Arkitirema tidak akan menjadi orang yang bijak dalam melihat dan menggunakan kekuatannya. Namun, Darmina tidak akan mengajarkan hal itu dengan membenturkan kekuatannya dengan Arkitirema. Tingkat penguasaan energi Darmina jelas di bawah Arkitirema. Darmina belajar mengenai hal ini dari pengalaman simulasi Narita. Perasaan merasa kuat dan tidak terkalahkan ini hanya bisa dikalahkan oleh nilai-nilai kebijaksanaan yang diajarkan oleh Sang Pencipta. Kekuatan Arkitirema yang luar biasa besar itu harus aku hadapkan dengan kekuatan Sang Pencipta. Zena Amnaruta, cobalah kau buat satu sel yang baru. Tidak dengan cara cloning atau rekayasa genetika seperti yang dilakukan bangsa kita. Cloning dan rekayasa genetika itu mereka buat dari sel-sel yang sudah ada. Tugasmu sekarang adalah membuat satu saja sel yang benar-benar baru dan belum pernah diciptakan. Dahi Arkitirema berkerut, kedua alisnya terangkat ke atas. Ia heran dengan tugas dari Darmina. Namun ia terima tugas itu dan berusaha memecahkannya. Berhari-hari ia habiskan waktu mencari jawaban dari tugas yang diberikan Darmina. Belum pernah Arkitirema merasa sesulit ini dalam mengerjakan tugas dari profilernya itu. Ia bukanlah anak yang mudah menyerah, tetapi kali ini, dan baru kali ini, ia benar-benar menghadapi permasalahan yang tidak dapat ia temukan jawabannya. Bagaimana mungkin ia mampu membuat sel yang sama sekali baru dan bukannya rekayasa genetika atau cloning? Arkitirema akhirnya menyerah. Otaknya kehilangan akal. Ia tidak menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan Darmina. Baru kali ini ia merasa tidak berdaya dan diperdaya oleh Darmina. Menyerah dengan tugasnya, ia menghadap Darmina. An tidak mampu membuat sel baru.
adalah tidak mungkin bagi manusia untuk membuat satu sel yang benar-benar baru. Darmina mengangguk-angguk mendengar jawabannya. Arkitirema kembali bertanya. Ia hendak membalikan pertanyaan dan tugas yang diberikan Darmina kepadanya. Segala sesuatunya pasti ada jawabannya. Bagaimana kita dapat membuat satu sel yang benar-benar baru dan tidak ada rujukannya di alam semesta ini? Darmina tersenyum. Jawabannya, memang kita tidak akan pernah mampu membuat satu sel baru. Arkitirema tersenyum mendengar jawaban Darmina. Ternyata selama ini, memang aku sengaja dibiarkan untuk mengalami sendiri bagaimana hebatnya kekuatan Sang Pencipta. Darmina membaca pikiran Arkitirema, namun terus melanjutkan penjelasannya. Zena Amnaruta, segala sesuatunya di dunia ini diciptakan dan diatur oleh Sang Pencipta. Semua makhluk hidup dan benda-benda termasuk matahari, bulan, dan planet-planet adalah ciptaan Sang Pencipta. Sepesat apapun teknologi rekayasa genetika dan cloning yang kita miliki, hal itu bukanlah apa-apa dibandingkan kemampuan mencipta Sang Pencipta. Sebesar itulah perbedaan kemampuan kita dengan Sang Pencipta. Kekuatanmu yang besar itu tidak ada apa-apanya di hadapan Sang Pencipta. Dapatkah engkau bayangkan besarnya kekuatan Sang Pencipta yang memberikan kekuatan yang besar itu kepadamu? Sang Penciptalah yang mengatur segalanya agar engkau dapat memiliki kekuatanmu. Darmina memberikan satu contoh lain. Semaju apapun ilmu prediksi bangsa kita, tidak mampu memprediksi momen kelahiranmu yang bertepatan dengan proses REM yang ternyata lebih cepat 3 jam dari prediksi para ilmuwan bangsa Lemurian. Momen kelahiranmu bukanlah suatu kebetulan. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Segala sesuatunya sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Darmina berhenti sejenak. Ia membiarkan Arkitirema berefleksi dengan penjelasannya itu. Lalu ia melanjutkan, dan Sang Pencipta memberikannya tidak dengan alasan, apalagi cuma-cuma. Kekuatanmu yang besar itu adalah anugerah, sekaligus amanah dan ujian. Kelak, engkau akan dimintakan pertanggungjawabannya. Kekuatan yang besar memunculkan pertanggungjawaban yang besar pula. Janganlah engkau merasa hebat dan tidak terkalahkan. Meskipun engkau memiliki kekuatan besar, pergunakanlah kekuatanmu itu dengan bijak dan penuh tanggung jawab. Arkitirema terdiam dan menyadari asal dan makna kekuatannya yang besar itu. Ia sadar dan meresapi penjelasan Darmina. Rasa hormatnya terhadap Darmina bertambah ketika ia memberikan penjelasan mengenai Umadita. Semua orang mengajari dan mengingatkan dia akan amanat dan ujiannya itu. Namun, ia tidak bisa memungkiri satu hal. Jiwa mudanya masih penuh dengan semangat belajar dan berpetualang. Rasa penasaran itu selalu tertanam dan belum terpuaskan. Belum ada yang mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Aku ingin mencari dan bertemu dengan manusia yang memiliki kekuatan yang lebih tinggi dariku. Darmina, Ramidar, bahkan Aba dan Ama tidak mampu memberikan jawaban memuaskan. Tidak ada pilihan lain. Aku harus mencari jawabannya sendiri. Aku ingin bertemu dengan Adama.